Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Kemul, tempat kita bahas berbagai tutorial sipil 3D dan desain grading kawasan. Di video kali ini sebetulnya adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita banyak membahas tentang metode atau perhitungan volume galian dan timunan yang dipakai pada AutoCAD Sipil 3D sehingga mengeluarkan nilai volume galian dan timunan. Untuk itu, di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara mengeluarkan atau menghitung volume grading kawasan di AutoCAD Sipil 3D. Kita juga akan membahas sedikit teori supaya teman-teman paham konsep perhitungan volumenya, bukan hanya sekedar klik tombol dan mengeluarkan nilai volume galian dan timunan grading, baik itu grading kawasan maupun grading jalan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, ini adalah salah satu desain grading kita. Mungkin untuk video sebelumnya kita telah merancang sebuah grading kawasan dan hasilnya memiliki surface design dan surface existing. Nah, sebelum kita memulai untuk mengeluarkan volume galian dan timbunan pada grading kawasan, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan membahas sedikit secara singkat metode perhitungan volume galian dan timbunan yang dipakai AutoCAD Sipil 3D mengacu pada teori atau konsep perhitungan manual yang nantinya dihitung secara otomatis atau diadopsi oleh AutoCAD Sipil 3D sehingga menghasilkan nilai volume galian dan timbunan. Pada video sebelumnya sebetulnya telah disampaikan bahwa ada beberapa metode perhitungan pada AutoCAD Sipil 3D untuk mengeluarkan nilai volume galian timbunan, yaitu ada metode average and area, prismoidal, dan composite volume. Sedangkan untuk grading kawasan biasanya dia merupakan salah satu surface yang nantinya akan dibandingkan dengan surface existing dengan cara volume thin dan volume grid atau grid volume surface. Nah, tentu di sini sebelumnya saya sampaikan kenapa volume galian dan timbunan pada grading jalan maupun kawasan menghasilkan nilai yang berbeda, karena memang pada prinsipnya perhitungan yang dipakai juga tentu berbeda. Maka contohnya di sini sedikit saya memberikan gambaran. Ini adalah salah satu desain grading jalan. Untuk itu, sebelum kita mengeluarkan volume galian dan timbunan pada grading jalan, tentu kita harus memiliki desain grading surface-nya, baik itu koridor, assembly, alignment vertikal, dan alignment horizontal. Ini adalah salah satu alignment vertikalnya sesuai dengan desain. Kemudian di sini ada potongan melintang dari setiap sampel line. Setelah itu baru kita dapat mengeluarkan volume galian dan timunan dengan cara yaitu di tabnya analis, kemudian kita pergi ke compute material. Maka untuk mengeluarkan grading jalan sebaiknya tentu harus memiliki alignment dan sampel line group. Kemudian di sini nanti kita akan membandingkan surface existing dan surface rencana. Saya coba membandingkan metode yang dipakai perhitungan volume galian dan timunan berdasarkan average and area, kemudian prismoidal, dan composite volume. Setelah itu kita klik OK, nanti akan mengeluarkan atau mengenerate perhitungan volume galian dan timunan pada grading jalan. Kita dapat mengeluarkan tabel volume galian dan timunan berdasarkan desain kita di total volume table. Maka ini adalah hasil nilai dari volume galian dan timunan dari beberapa metode yang dipakai oleh AutoCAD Sipil 3D. Misalkan ini average and area menghasilkan nilai volume fill-nya 1900, cut-nya 159.000. Tentu di sini akan menghasilkan nilai-nilai volume cut dan fill masing-masing yang berbeda berdasarkan metode yang dipilih. Di sini juga saya mencoba membandingkan antara volume cut and fill berdasarkan thin volume surface dan volume grid volume surface. Dari beberapa metode yang dipakai pada AutoCAD Sipil 3D, saya selalu memakai untuk grading jalan bisa average and area ataupun composite volume. Kemudian untuk grading kawasan biasanya saya memakai thin volume surface, karena thin volume surface ini mengacu ke seluruh area secara total batas grading keseluruhan. Berbeda dengan volume menggunakan grid volume, dia hanya dibatasi atau memiliki batas tertentu sesuai grid yang diberikan pada saat kita memasukkan parameter jarak antar gridnya. Secara visual untuk grid volume kita dapat melihat shadingnya. Terlihat di sini ada sisi ruang yang memang dia tidak dihitung secara keseluruhan, padahal batas terluar dari grading yaitu warna yang hijau ini. Sedangkan berbeda dengan thin volume surface, dia menghitung sampai dengan batas akhir dari rencana grading tersebut. Nah, itulah perbedaan atau metode yang dipakai pada AutoCAD Sipil 3D dari beberapa perhitungan volume galian dan timunan pada AutoCAD Sipil 3D. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara mengeluarkan volume grading kawasan yang telah kita desain untuk mengetahui volume sebenarnya dari galian dan timbunan. Untuk itu kita pergi ke analis, kemudian ke volume dashboard.
Lalu kita pilih create new volume surface. Kita klik, kemudian kita pilih yang thin volume surface. Di sini kita masukkan namanya terlebih dahulu, volume grading misalkan. Kemudian ini adalah stylenya yang nanti akan memiliki tampilan shading atau visual dari galian dan timbunan. Lalu kita pilih untuk base surface-nya, kita pilih existing ground. Kemudian comparison surface-nya kita pilih saja grading lahan. Nah, di sini ada yang namanya cut factor dan fill factor. Untuk cut factor biasanya nilainya adalah 1. Kemudian untuk fill factor biasanya saya menambahkan 20% atau 1,2. Setelah itu oke. Nah, di sini akan menampilkan volume grading sebenarnya yang telah kita desain menghasilkan nilai dari galiannya adalah 1228. Kemudian untuk timbunannya memiliki nilai 64.900 kubik. Untuk itu dia memiliki selisih yaitu timbunan sebesar 63.675 kubik. Dalam artian desain grading kita ini harus menyediakan atau mendatangkan tanah sebesar 63.675 kubik dari luar. Lalu kita juga dapat memunculkan hasil nilai gradingnya di model yaitu dengan cara klik insert cut fill summary. Kita klik saja, kemudian kita simpan poinnya di mana. Nah, di sini akan memunculkan nilai dari galian dan timbunannya. Setelah itu kita juga dapat memunculkan reportnya. Kita klik generate cut fill report. Kita klik saja. Nah, seperti ini tampilan cut fill reportnya, yaitu ada nilai 2 di areanya, kemudian cutnya, nilai fill-nya, dan nilai selisihnya atau net. Setelah kita mengeluarkan volume cut and fill melalui volume dashboard, biasanya dia akan memunculkan objek atau surface baru yang dinamakan volume grading ini. Kita dapat atur tampilannya, kita pergi ke surface property. Kemudian kita ke analyze. Nah, di sini kita tinggal pilih analyze tipenya, elevation, kemudian create range by-nya, number of range, kita pilih 2 karena kita akan melihat area atau area galian dibedakan dengan area timbunan. Kita pilih arah panah ini atau run analyze. Kemudian kita untuk baris pertama, untuk maksimum elevation-nya kita 0 untuk daerah galian. Kemudian untuk minimum elevation-nya kita pilih 0 untuk daerah timbunan. Kita juga bisa pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan untuk galian kita di angka 11, kemudian untuk timbunan kita juga pilih warnanya yaitu 111. Kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, memang pada desain grading ini lebih banyak timbunan dibandingkan galian. Terlihat pada area kolam memiliki galian yang cukup dalam dan area lainnya memiliki warna timbunan secara keseluruhan. Itu adalah salah satu cara untuk menampilkan jika kita mau mengetahui mana area galian dan mana area timbunan. Mungkin sampai di sini video kali ini, bagaimana cara mengeluarkan volume grading nilai galian dan timbunan dari desain grading yang telah kita buat sehingga kita mengetahui volume pekerjaan tanah baik itu untuk galian dan timbunan. Untuk itu kedepannya kita akan membuat potongan grading kawasan untuk melihat seperti apa desain grading atau level rencana dengan level existing. Sekian dan terima kasih.